Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bagaimana trik dan tips untuk budidaya ikan nila panen cepat untuk melimpah berdasarkan pengalaman saya ya. Kita langsung saja ke lokasinya. Simak baik-baik. Langsung saja kita ke lokasi pembibitan. Ini adalah contoh bibit. Ya, untuk sukses budidaya ikan nila yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bibitnya dulu. Yang kedua setelah bibit adalah kolam. Yang ketiga adalah pakan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bibit. Bibit ini ya, ini usahakan berasal dari indukan yang besar. Dengan indukan yang besar, maka perkembangan bibit pun lebih cepat. Jadi bibit sangat berpengaruh, indukan sangat berpengaruh ya. Indukan yang besar itu anakannya juga akan cepat besar. Standar minimal indukan berapa? Standarnya adalah 500 gram untuk betinanya. Untuk jantan terserah, yang penting di atas 500 gram. Kalau jantan biasanya lebih besar ya. Yang kedua adalah tebar padatnya ya. Usahakan tebar padat untuk kolam nila itu adalah 20 ekor per meternya. Jadi per meternya itu 20 ekor saja. Tadi saya jelaskan yang pertama adalah bibit yang berkualitas, yang sehat, berasal dari indukan di atas 500 gram. Yang kedua adalah tebarnya, yaitu 20 ekor saja per meternya. Selanjutnya untuk bibit dengan tebar sekian, mengapa? Karena nanti kalau bibitnya sudah mulai besar itu sudah mulai padat, berebutan oksigen dan lain-lain. Karena ikan nila ini bernapas menggunakan oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen yang terlarut dalam air seperti ini contohnya. Ini air. Ya, ini mengandung oksigen. Ya, ikan nila ini bernafas menggunakan ini yang sudah bercampur. Jadi berbeda sama lele, sama ikan gabus, dia bisa mengambil oksigen dari luar, dari udara bebas ya. Kalau ikan nila ini dia bernapas menggunakan oksigen terlalu dalam air. Makanya tebarnya tidak padat. Jika ingin padat menggunakan alat bantu seperti aerator, sistem ras, kincir dan lain-lain. Yang bibit sudah selesai, kemudian yang kedua adalah kolam. Untuk kolam sendiri, persiapan kolam sangat penting. Karena apa? Karena sebelum tebar bibit, kolam harus siap dulu. Maksudnya siap itu satu, kondisi oksigen melimpah seperti ini. Oksigennya melimpah. Caranya bagaimana? Cara mempersiapkan kolam, yang pertama kolam diisi air. Setelah diisi air, kemudian dikasih air yang hijau. Fungsinya apa? Agar lumut ya, ini lumut, contoh lumut kecil-kecil seperti ini. Lumut alga itu tumbuh. Jentik-jentik nyamuk itu tumbuh. Setelah tumbuh itu nanti fungsinya satu untuk memperkaya oksigen, yang kedua memberi asupan pakan alami kepada bibit ikan nila. Jadi lumut itu nanti dimakan karena apa? Karena ikan nila ini sifatnya omnivora, pemakan daging dan pemakan tumbuhan seperti lumut. Itulah dasarnya ya. Jadi semakin banyak lumut itu semakin lebih bagus ya. Yang penting lumutnya lumut hidup ya. Jadi sebelum penebaran bibit pastikan kolam itu sudah ada lumut dan
hewan-hewan kecil, nanti ada jintik-jintik dan lain-lain. Nanti kalau nggak ada lumut harus dikasih air yang mengandung lumut. Sebelum penebaran bibit, kolam penuh oksigen dan makanan kecil-kecil. Seperti itu ya. Kolam sendiri itu dibersihkan kalau sudah bibit dimasukkan ke dalam kolam 2-3 minggu, ukuran 57 itu berubah menjadi 2 jari ya. 2 jari. Terus kalau kolam sudah agak kurang baik, ikan-ikan pada di atas, maksudnya di atas gimana, upacara dan lain-lain. Upacara itu menggantung, itu berarti kualitas bibit kurang baik, kualitas air. Maka kolam harus dibersihkan. Caranya buang air di bawah sekitar 30%. Biasanya di bawah itu banyak kotoran ikan, terus di atas 10%. Karena di atas juga kadang ada busa-busa seperti ini, kotoran ini dibuang ya, di bawah juga dibuang. Fungsinya kotoran-kotoran itu biar keluar, biar kondisi kolam dalam keadaan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah pakan. Untuk pakan, memberi makan itu harus dipipis dengan air garam agar kualitas makannya pun juga baik, kolamnya juga baik. Dipipis dengan air garam, pemberian pakan secukupnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kalau sisa nanti bisa membuat amoniak, merusak air kolam. Pemberian pakan sebaiknya pada waktu matahari terbit atau waktu sinar matahari ada. Kalau matahari ada, biasanya kalau pagi jam 8, kalau sore jam 4, cukup 2 kali sehari. 1 kali pun enggak apa-apa. Yang penting waktu ada sinar matahari. Setelah 4-5 bulan nanti bibit itu berubah menjadi ukuran 300 gram, insya Allah. Kita memberikan contoh saja ukuran 3x4 ya. Ukuran 3x4 itu sama dengan 12. Diisi kolam, diisi ikan nila 200 ekor saja. Dengan ukuran per ekornya 300 gram, nanti hasil yang diperoleh adalah 60 kilo. 60 kilo kalau di sini harganya 30.000, berarti 1.800.000. Untuk hasil panennya bisa dipasarkan lewat tetangga atau lain-lain. Nah, ini adalah contoh ya, kotoran dari ikan nila banyak banget. Ini harus dibuang posisinya seperti itu. Dari kesimpulannya ya, yang pertama adalah bibit. Bibit utamakan dari indukan yang besar di atas 500 gram. Yang kedua adalah tebar tidak padat atau 20 ekor saja per meternya. Yang ketiga adalah kolam harus dibersihkan 2 minggu bawahnya dan atasnya. Yang keempat, persiapan sebelum tebar bibit harus didiamkan. Pastikan pertumbuhan lumut dan jentik-jentik hewan kecil banyak. Yang terakhir adalah memberikan makan, dipipis dengan air garam. Itu adalah pengalaman dari saya sendiri untuk budidaya ikan nila. Silahkan dicoba untuk berusaha, lama-lama akan bisa dan menjadi sukses. Kalau masuk tinggal buat kolam lagi seperti itu. Yang penting mencoba dulu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya nila, saling bertukar ilmu dan
pengalaman.